Amin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min nikmah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita, mendudukkan kita, mempertemukan kita untuk terus mengkaji ilmunya Allah, syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu aturan dan juga satu cara hidup yang tidak akan mungkin salah kalau kita menaatinya, yang gak akan mungkin membuat kita itu tersesat karena ikut dengannya, dan gak akan mungkin membawa kita ke tempat-tempat yang buruk ketika kita tahu bahwasanya apa yang kita inginkan, apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi keinginan kita ini adalah seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bangsa manusia untuk menjadi khalifatan fil ard, untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi ini, pemimpin di dalam kebaikan, pemimpin untuk mengisi kebaikan dan juga ibadah-ibadah di atas permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa selalu dikasih hidayah dan juga inayah untuk memahami makna tersebut, mencapai makna tersebut, mencicipi makna tersebut, sehingga setiap ibadah kita, setiap detik dan waktu kita selalu bermakna di sisi Allah dan mendatangkan pahala di sisi Allah. Dalam bentuk apapun, dalam bentuk kajian yang biasa rutin seperti yang kita lakukan seperti ini, ataupun yang agak nggak biasa, 2 minggu yang lalu kita ngajinya di tempat yang matanya delok sing apik-apik gitu. Makannya lebih enak-enak, kumpul bareng-bareng, istilahnya bersenang-senang, senang-senang nyeneng hati, menyenangkan hati, menyenangkan pikiran, menyenangkan apa yang istilahnya menyenangkan untuk diri kita ini selama di dalam batas-batas yang wajar. Itu adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah taala mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tentang apa kenikmatan yang Allah taala berikan kepada kamu, Allah taala itu senang kalau asarnya itu terlihat pada dirimu. Allah taala senang ketika melihat hambanya itu bersyukur, bisa beli baju bagus dipakai untuk mensyukuri nikmat harta yang Allah taala berikan ini. Itu sesuatu yang wajar, menjenengan macai omah selama ada di dalam batas yang wajar, ndak berlebih-lebihan, ndak sampai ngutang-ngutang, me arep tuku apa lawang ae dadak utang, dadak nyicil, ngapain? Selama di dalam batas yang wajar, ndak bikin pusing, ndak bikin beban, ndak bikin istilahnya ndak akan merusak pikiran kita di waktu setelahnya. Istilahnya setelah kita beli ini ndak getun, setelah kita beli yang sebelum beli ndak ada tanggungan, terus berbeli malah punya tanggungan. Ini kan orang yang aneh. Makanya Rasulullah mengatakan, kenapa? Ngapain kalian itu meresahkan hati kalian setelah sebelumnya itu Allah taala tenangkan? Maksudnya Nabi apa? Ngapain kamu pakai ngutang-ngutang ketika kamu bisa hidup tenang tanpa adanya utang? Yang dulunya sebelum beli HP yang harganya 20 juta bisa tetap telepon-teleponan, bisa tetap WA-an, bisa tetap berkomunikasi dengan HP yang harganya 2 juta, tapi kita karena pengen beli yang harga 20 juta tapi nyicil. Nyicilnya pirang tahun? 20 tahun. Enak ya Wanda. Berarti setahun 1 juta. Jadi ngapain? Yang dulunya sebelum punya HP harga 20 juta ini kamu ndak punya tanggungan, gara-gara nuruti hawa nafsu, pengen punya HP yang harganya 20 juta, marahi koncoku sing kuwi duwe, koncoku sing kuwi duwe, koncoku sing kuwi duwe. Koncomu sing duwe karena memang dia punya, istilahnya punya harta
untuk beli tersebut, ya silahkan. Nggih. Makanya hidup ini yang simple, hidup ini yang biasa-biasa saja, hidup di level kita, di dalam keadaan kita, kamu akan tetap mendapatkan ketenangan. Orang yang hidup dengan utang masih yo ketoke seneng, senep nggih. Masih yo ketoke seneng nggih. HP-nya bagus, bajunya bagus, tase apik, omahe apik, ngutang kabeh. Kredit semuanya. Dan ini di zaman sekarang ini dijadikan gaya hidup nggih. Yang seperti ini dijadikan gaya hidup. Bank-bank rentenir itu berlomba-lomba nawarin kita pinjaman gitu. Hampir setiap hari itu ada SMS, siapa yang mau pinjam 1 juta, 2 juta. Wong orang ndak butuh loh disuruh ngutang. Nggih. Orang ndak butuh disuruh ngutang. Katanya Nabi, ngapain? Kamu itu mengkhawatirkan hatimu setelah sebelumnya itu ditenangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Isone ngontel yo ngontel. Nggih. Nanti misalkan punya rezeki lebih, bisa pengen beli motor, kalau sudah waktunya beli motor, silahkan beli motor. Nanti kalau sudah naik lagi ekonominya, bisa naik mobil, silahkan naik mobil. Tapi jangan sampai yang harusnya kita itu naik motor, tuku mobil. Sing harusnya kita naik sepeda, kita naik motor. Ini loh yang bikin pusingnya hidup. Ini yang bikin pusingnya hidup. Memaksakan sesuatu, ndak usah melihat kehidupannya orang lain, kita hidup dengan hidup kita masing-masing. Karena ketika kita berhutang, sing bayar jenengan apa tanggone jenengan? Ketika kita ngutang, sing nyaur kita apa orang lain? Ketika kita ndak bisa nyaur utang, tanggone dhewe mek ngomong, sakne yo kuwi ndak iso bayar utang. Sakne yo kuwi pol itu, nggih. Pol iki mek muni mesakne yo, nggih. Mesakne ngili. Tunggu dulu. Engko aku diutangi ora iso bayar neh kuwi wong kuwi. Akhirnya mikir-mikir semuanya. Jadi hidup yang tenang di level kita, dengan keadaan kita, ndak akan pusing jenengan. Nggih, ndak akan pusing. Semuanya akan akan terbayarkan di tempatnya masing-masing, di porsinya masing-masing. Dan ndak apa-apa, senang-senang dolan ning Kampung Coklat. Nah, napa piye? Saya malah ndak ikut. Sing rencanane sing mapak ustadzah teko ambruk, malah ndak budal. Makanya ini loh, ini diri ini bukan punya kita, badan ini bukan punya kita. Para ulama mengatakan anak urid wa anta turid wa la yakunu illa ma yurid. Kita punya keinginan, Anda punya keinginan, kita semuanya punya rencana, kita semuanya punya keinginan. Pengennya ngaji bareng-bareng, saya sudah bayangkan, saya yang nyambut, yang ini dan lain sebagainya. Tiba terkiah kapar di atas kasur. Jadi seperti itulah. Yang terjadi adalah yang dikehendaki sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa. Jadi kalau Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, kalau kita punya event-event atau punya acara yang niatnya itu untuk mengumpulkan, kumpul-kumpul karena seneng. Senengnya bukan seneng untuk diri kita sendiri, tapi karena Allah. Kita kumpul karena Allah. Yang dibaca Al-Quran, yang dibaca tahlil, yang dibaca Yasin, yang dibaca, yang didengarkan adalah tausiah-tausiah agama. Semua diliputi dengan kebaikan. Katanya Habib Abdullah, kalau ada sesuatu yang kurang di dalamnya, entah itu mati lampu, apa konsumsinya kurang, apa ini dan lain sebagainya, katanya Habib Abdullah, alamatul qabul. Yang kayak gini nih alamat kalau perkumpulan itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tapi muga-muga engko jangan gitu lagi. Lah abine ulun mungkin yang terlupa nggih, mungkin yang terlupa, yang luput itu abah saya itu ngajarin dari dulu niku nggih. Kalau kita mau bikin acara-acara, paling ndak sebelumnya itu ada acara bahalarat. Ini nggak tahu bahalarat. Wong Banjar ngerti nggih. Jadi apa, kirim doa, minta pertolongan sama Allah Taala, muga-muga dilancarne. Dan biasanya yang dibaca itu salawat nariyah. Mungkin itu yang luput. Sok-sok neh kalau punya acara hamin. Jadi seminggu sebelum acara, pertemuan terakhirnya kita baca paling enggak salawat nariyah 21 kali. Terus habis itu ya minta doa selamat, minta doa biar dilancarkan. Tapi secara global acaranya kan sukses gitu. Jenengan seneng kabeh toh.
Lagi kapan? Yo rong tahun kas lah. Makanya nabung sing akeh nggih niku kumplungane nanti buat dolan-dolan lagi. Faslun. Kita masuk di dalam pembahasan kita di dalam kitab Sulamut Taufik karya dari Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi ila an qal faslun wa tabtulus shalah bil kalam walau bi harfin mufhim illa an nasiya wa qalla. Nggih, kita masuk di dalam bab yang membahas nggih, setelah bab yang membahas tentang menutup aurat, bab salat nggih, di dalam bab salat setelah mencuci najis, setelah itu menutup aurat, kita sampai di halaman 25 nggih, di kitabnya jenengan di halaman 25, yaitu bab yang membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat. Jadi sholat itu ada aturannya, sholat itu ada keharaman-keharaman di dalamnya. Sholat itu ada larangan-larangan yang diaturkan oleh Allah Ta'ala untuk tidak dilakukan ketika kita berada di tengah-tengah sholat. Maka ilmu tentang pembatalan sholat ini menjadi ilmu yang wajib karena sholatnya adalah perkara yang wajib. Maka semua perkara yang berkaitan dengan perkara wajib, ilmu yang berkaitan dengannya juga ikut menjadi wajib. Kita nyari tahu tentang keharaman di dalam sholat untuk menghindari keharaman tersebut. Untuk menghindari keharaman tersebut. Makanya nggak ada salahnya. Misalkan kita itu belajar tentang perkara yang kelihatannya itu buruk. Jenengan belajar apa? Belajar sihir misalkan. Nyapa yo Tapi misalkan ada orang pengen belajar sihir, niatnya untuk apa? Untuk menghindari sihir itu sendiri. Untuk menghindari sihir itu sendiri, untuk menangkal sihir itu sendiri, biar tahu celahnya di sini, cara ngobatinnya di sini, biar tidak kena begini dan lain sebagainya. Gimana hukum mempelajari ilmu yang seperti ini? Boleh. Tapi yang dilarang adalah ketika kita mencari sebuah ilmu yang di situ ilmunya adalah ilmu yang sesat, untuk apa? Untuk menyesatkan, untuk ikut-ikutan. Ben aku belajar sihir, dinggenya apa? Dinggenya nyihir wong kuwi, dinggenya nyantet wong kuwi, dinggenya dukun wong kuwi. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi kita nyari tahu tentang ilmu keburukan untuk mengetahui tentang keburukan tersebut dan untuk menghindari keburukan tersebut, itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Bahkan bisa jadi menjadi sesuatu yang wajib. Orang kalau tidak ngerti tentang keharaman, tidak ngerti yang batalin sholat ini, maka dia sholat tidak sadar sholatnya batal, tidak sadar sholatnya itu tidak diterima karena ada hal-hal keabsahan sholat yang tidak dijaga di situ, dia batal sholatnya tidak kerosok. Dia salah sholatnya tidak tahu. Sholatnya ini harusnya dikodok dan dia tidak merasa kalau sholatnya itu wajib untuk dikodok. Akhirnya tidak karu-karuan. Orang sholat rambutnya kelihatan semuanya atau pakai mukena terlalu tipis sampai warna kulitnya itu kelihatan. Sholat dia tenang-tenang aja. Padahal menurut syariat sholat dengan cara yang seperti ini tidak sah. Rambutnya ketok kabeh, menerawang, pakai mukenanya nerawang. Dia merasa sholatnya itu sah, dia merasa sholatnya itu dia sudah menggugurkan kewajiban sholatnya itu, padahal sholatnya ini jauh dari kata-kata sah. Kalau sah aja ndak, apa neh ditompo. Kalau sah aja tidak, apalagi diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya al ilmu qabla al amal, ilmu itu harus sebelum amal. Kalau misalkan kita ngelihat, oh zaman sekarang ada perkara-perkara baru, ada bisnis-bisnis baru, ada investasi-investasi baru, jangan nyemplung dulu di dalam perkara tersebut baru nanya, tapi nanya dulu baru kalau boleh nyemplungo. Ini kak, saya kerja di tempat kayak gini bener apa ndak ya? Saya sholat kayak gini bener apa ndak ya? Wudhu saya kayak gini bener apa ndak ya? Jangan wudhu dulu baru nanya, tapi belajar wudhu dulu baru wudhu, belajar sholat dulu baru sholat. Mau belajar mau ikut mandikan jenazah, belajar mandikan jenazah dulu baru mandikan jenazah. Mana jenazah? Tak adus sih, tak adusane kene.
nggak ngerti carane, nggak ngerti gimana kaifiatnya dan lain sebagainya, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, mana yang harus dibasuh, mana yang nggak harus dibasuh. Dia bisa-bisa dia terjerumus di dalam perkara yang diharamkan dan dia tidak merasa kalau itu adalah perkara yang diharamkan. Makanya para sahabat itu selalu setiap kali ada sesuatu nanya, seperti yang minggu kemarin kita ceritakan, di waktu sholat duhur turun ayat yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Tengah-tengah sholat, ya, tengah-tengah sholat turun ayat, kiblatnya suruh balikkan badan, yang pertamanya itu ngadep ke Masjidil Aqsa, disuruh balikkan badan ke Masjidil Haram. Orang-orang yang sholat sama Nabi pada waktu itu langsung balikkan sholat, sedangkan yang ada di Madinah, di tempat-tempat yang lainnya tidak ngerti, sampai masuk waktu asar, mereka duhure kadung ngadepnya ke arah Masjidil Aqsa. Nanya sama Nabi, ya Rasul, piye sholat duhur kita ini gimana? Apa wajib diqodho? Apa wajib diulangi? Apa wajib diqodho? Apa wajib diulangi? Katanya Rasulullah, enggak. Innallaha la yudayyi'u imanakum. Allah Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan segala perkara yang keluarnya dari iman kalian. Iman ini tadi harus dibarengi sama ilmu. Jadi seperti itu hirisnya para sahabat. Sebenarnya menjaganya para sahabat itu kayak gitu. Masuk waktu asar, semua orang muslim di semua tempat sudah tahu kabar kalau kiblatnya pindah ke Masjidil Haram, cuman antara duhur sama asar. Lah kalau misalkan ada orang nunda-nunda untuk belajar, seurung ngerti sholat, seurung ngerti masalah wudhu, masih belum ngerti masalah ini, terus ditunda-tunda, belajarnya. Lah aku lek wis tuwek-tuwek umur 50-an lah tak belajar fikih. Lah salate saurunge umur 50 iki piye? Hukumnya, ibadahnya dia, muamalahnya dia, kerjanya kita. Padahal setiap amaliyah kita ini semua ada aturan syariatnya yang harusnya dipatuhi, dan kita langgar itu semuanya tanpa kita merasa berdosa. Jadi orang berdosa dan tidak paham kalau dirinya berdosa, tidak ngerti kalau dirinya itu berdosa, ini adalah kejahatan yang terberat. Makanya para ulama itu mengatakan zaman sekarang ini maksiat terbesar yang ada di atas muka bumi ini adalah maksiat kebodohan. Maksiat mendem, tidak ngerti dan memendam. Tidak apa-apa lah, tidak masalah lah. Tidak ngerti, dan apalagi kalau tidak ngerti dan tidak merasa kalau dirinya ini tidak ngerti. Wes ini salah tumpuk-tumpuk. Makanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, orang yang tidak mau ngaji, orang yang tidak mau belajar tentang syariatnya Allah, jangan dikira ketika mereka melakukan kesalahan dapat dosa satu, enggak, dosanya double. Kalau ada orang ngerti setelah itu melanggar aturan tersebut, misalkan ada orang sudah ngerti, saya tahu kalau jilbab itu hukumnya wajib, tapi saya masih belum mampu. Misalkan ada orang ngomong seperti ini, tapi tidak nolak kalau hukum jilbab ini hukumnya adalah wajib, maka dia itu dosa. Tapi dosanya satu, dosa karena nyalahi aturannya Allah. Tapi kalau orang yang tidak mau tahu, dosanya double, dosa karena dia melanggar aturan tersebut, dan dosa karena a'rada anil amali amalan wa ilman. Jadi karena dia menolak syariat ini dari dua sisi, amaliyahnya dia tolak, ilmunya juga dia tolak. Jadi pemahamannya aja tidak mau tahu, dia double, dosanya ini double. Makanya belajar tentang pembatalan sholat ini sesuatu yang penting, karena kita harus tahu apa toh sing membuat sholat saya ini tidak sah. Apa sih yang membuat sholat saya ini tidak diterima sama Allah Ta'ala, agar secara gambaran sholat saya diterima dan secara batin kita perbaiki perlahan-lahan
untuk diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat di halaman 25, di halaman 26-nya Habib Abdullah bahasnya tentang khusyuk di dalam sholat. Jadi aturan dohirnya diajarkan, aturan batinnya juga diajarkan oleh beliau. Faslun, qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain. Jadi Habib Abdullah di sini mengatakan faslun wa tabtulus shalah bil kalam walau biharfin mufhimin illa in nasiya wa qalla. Jadi yang pertama, yang membatalkan sholat ini kalau di dalam kitab Sulamut Taufik ini dijelentreh nih sampai 10 macam. Nggih. Nomor 1 berbicara, nomor 2 fi'lul katsir berbuat banyak, nomor 3 satu kali gerakan tapi terlalu keras, nomor 4 menambah rukun, nomor 5 satu kali gerakan karena bermain-main. Ini dijelentreh nih, nggih, sampai 10 macam. Tapi kalau misalkan kita mau menyimpulkan secara global itu ada 4 macam. Nggih. Ada 4 hal yang membatalkan sholat. Yang pertama adalah al-kalam, ngomong. Berbicara di dalam sholat itu adalah perkara yang diharamkan. Setelah itu yang kedua al-fi'lul katsir, gerak, gerak di luar gerakan sholat, gerak di luar gerakan sholat dengan gerakan yang banyak itu juga membatalkan sholat. Setelah itu yang ketiga, al-akal, makan. Yang ketiga yang membatalkan sholat adalah makan. Nanti saya jelaskan satu-satu. Dan yang keempat, tarku ruknin min arkanis shalah au adami tawaffuri syartin min syurutiha, meninggalkan satu rukun dari rukun-rukunnya sholat atau menghilangkan salah satu syarat dari syarat-syaratnya sholat. Ini udah nyakup semuanya, 4 macam. Jadi ngomong, gerak, setelah itu makan, dan yang terakhir menghilangkan rukun dari rukun-rukunnya sholat atau hilangnya syarat dari syarat-syaratnya sholat. Jadi yang lebih jelas adalah yang ini, yang ada di dalam kitab Sulamut Taufik itu satu persatu dijelaskan. Yang pertama adalah berbicara. Wa tabtulus shalah, batal sholat seseorang ketika dia itu berbicara di dalam sholat walau biharfin, walaupun cuman dengan satu huruf. Walaupun cuman dengan satu huruf, yang penting satu huruf ini adalah huruf yang mufhim. Mufhim itu apa? Mufhim itu difahami. Orang ketika mendengar kata-kata tersebut paham, oh yang dimaksud adalah kata-kata yang seperti ini, illa kecuali innasiya wa qalla, kecuali kalau dia itu ngomongnya itu karena lupa, atau sedikit, lupa atau sedikit. Yang pertama yang kita bahas adalah kalam, berbicara di dalam sholat. Di dalam sholat itu ada kata-kata di dalamnya, ada bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat. Maka yang membatalkan ini kalam yang seperti apa? Kalam yang dimaksud di sini yang membatalkan sholat adalah kullu ma yasluh ayakuna khitaban lil adami. Semua kata-kata yang ditujukan untuk berbicara kepada sesama manusia. Ngomong sama orang di dalam sholat itu yang membatalkan. Yang nggak batal ngomong sama siapa? Ngomong sama Allah Ta'ala tidak membatalkan. Doa tidak membatalkan. Kita ngomong kalau khitabnya kepada Allah, munajatnya kepada Allah Ta'ala, walaupun dengan doa-doa yang warid ataupun tidak warid. Warid itu maksudnya yang dicontohkan sama Nabi. Oh, habis Allahu Akbar kita baca inni wajjahtu wajhiya lilladzi, doa iftitah itu warid. Kalau misalkan kita mau pakai doa tapi yang tidak warid, gimana hukumnya? Ada sebagian ulama yang mengatakan membatalkan. Misalkan aku nggak pengen pakai doa iftitah, aku tak Allahu Akbar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di tempatnya bener napa salah niki? Bukan di tempatnya. Sebagian ulama mengatakan itu membatalkan sholat, tapi sebagian lagi tidak.
Kenapa? Karena tujuannya tetap berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau mau hati-hati, yo ojo nggih. Dengan pindah-pindah aku sing dongane sujud tak ganti nang gone iktidal, sing iktidal tak ganti. Nah, enggak karu-karuan ini akhirin. Nggih. Jadi yang warid tetap kita pakai. Kalau misalkan pengen nambah dengan sesuatu, doa-doa yang lain silahkan. Selama itu adalah kita berbicara kepada Allah Ta'ala, tidak membatalkan sholat. Tapi kalau berbicaranya sama orang lain, walaupun cuma satu huruf, di dalam bahasa Arab ini ada satu huruf-huruf yang sudah langsung difahami, kayak ti, la itu masih dua huruf, ti itu artinya wiqayah, isyarat, dan ada ada fi, ada ri, itu semuanya li. Misalkan ada orang nanya, ini punyanya siapa, tas ini punyanya siapa, jangan di dalam sholat ngomong li itu artinya di dalam bahasa Arab punyaku. Li itu artinya punyaku. Gimana hukumnya? Batal langsung. Padahal mek sak huruf. Padahal cuma satu huruf. Jadi kalau berbicaranya kepada Allah Ta'ala tidak membatalkan. Berbicaranya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak membatalkan sholat. Bahkan ada yang wajib untuk kita baca. Seperti kita di dalam tasyahud akhir, ada kalimat di situ assalam, salam kepada assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di situ pakainya kalimat assalamu alaika, bukan assalamu alaihi. Kalau hi itu domir, hi itu untuk jadi kalimat yang ditujukan kepada seseorang yang tidak ada di hadapan kita. Itu makanya kalau kita salam assalatu wassalamu alaika. Kalau misalkan kita baca, kadang-kadang kita baca alaihi salam, alaihi salam, sallallahu alaihi salam. Jadi kita bersalawat kepada dia Nabi Muhammad. Dianya berarti apa? Tidak ada di hadapan kita. Tapi ketika kita tasyahud akhir, yang kita baca itu assalamu alaika. Berarti apa? Nabi Muhammadnya ada di hadapan kita. Nabi Muhammadnya ada di hadapan kita, dan seharusnya ketika kita mengucapkan hal tersebut kita merasa kalau Nabi Muhammad lagi ada di hadapan saya, dengarkan salam saya, jawab salam saya. Makanya kalimatnya adalah assalamu alaika. Gimana ini? Batalkan sholat apa enggak? Kayak ngomong tapi kepada Nabi Muhammad, enggak membatalkan. Yang batalkan kalau kita berbicara kepada sesama kita, kepada sesama kita. Al awal al kalam wa fihi tafsil, dan ini diperinci. Ingkana katsiron, kalau misalkan kalimatnya itu banyak, kata-katanya itu banyak, yang dimaksud banyak itu berapa? Para ulama menghitung sekitar 4 kalimat. Ada yang mengatakan 4 kalimat, ada yang mengatakan 6 kalimat. 4 kalimat, 6 kalimat, di atas 4 atau 6 kalimat ini sudah masuk berbicara banyak. Tapi kalau di bawah 4 kalimat ini masih kategorinya itu sedikit. Jadi sedikit ada pembahasannya sendiri, banyak ada pembahasannya sendiri. Idza kana katsiran yubtilu mutlaqan. Kalau misalkan di atas 4 kalimat maka sudah pasti batal. Sudah pasti batal. Sawaun akana muta'ammidan amnasian. Baik dia mengucapkannya itu sengaja ataupun tidak sengaja. Lek banyak sudah pasti batal. Tapi kalau misalkan sedikit, idza kana qalilan aqal min 4 kalimat urfiyah fayubtil idza kana muta'ammidan. Ini baru membatalkan kalau disengaja. Jadi kalau sedikit kalau misalkan sedikit sengaja batal. Kalau banyak sengaja ataupun tidak sengaja batal. Dari mana ini patokannya sedikit banyak 4 kalimat sampai 6 kalimat? Yang ada 2 kejadian yang terjadi di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu sering saya ceritakan, ketika Rasulullah sholat di belakangnya ada seorang sahabat dari Badui, ada orang dari gunung ikut sholat sama Nabi. Di tengah-tengah sholat wahing, hajing. Setelah itu dia langsung mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillahnya sebenarnya tidak membatalkan. Kenapa? Karena alhamdulillah ini khitabnya kepada Allah. Alhamdulillah. Sing masalah sing jawabi.
yarhamu kamu. Semoga Allah merahmati kamu. Tambah beleneh dijawabinnya, yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah ngasih hidayah kamu dan memperbaiki keadaan. Ditambah lagi orang yang bersin, habis itu baca alhamdulillah, jawabi yahdikumullah wa yuslih balakum. Ditambahi lagi, para sahabat waktu itu kaget, ada orang bersin jawaban kayak gitu, semuanya pada menteleng-menteleng ini. Menteleng-menteleng apa istilahnya, pandang-pandangan semuanya. Maka sahabat tersebut bilang lagi, lima tanduruna ilayya, nyapo aku kok dipentelengi nyapo. Ini yang masalah di sini. Jadi di situ dikatakan tapi Rasulullah tidak nyuruh sahabat tersebut untuk ngodok sholatnya. Ya Rasulullah. Jadi setelah sholat Rasulullah mengatakan, manil mutakallim fi sholati. Siapa? Tadi yang ngomong di tengah-tengah sholat ini siapa? Katanya, ana ya Rasul. Bangga dia malah. Jadi kira ngamalnya ilmu, padahal ngamalnya ilmu di tempat yang salah. Bangga dia bilang sama Nabi, ana ya Rasul. Saya tadi yang berbicara. Katanya sahabat tersebut, wallahi ma ra'aitu mu'alliman ahsana min Rasulillah. Demi Allah, saya tidak pernah melihat guru yang lebih indah dibandingkan Nabi. Guru indah luar biasa di dalam mendidik, ya Nabi Muhammad. La yanharani wala qaharani wala syatamani. Ndak gertak aku, ndak nyaci aku, ndak nyalahkan aku, ndak nyuruh aku ngodoi sholat. Tapi beliau cuman mengatakan, inna hadhis sholat, sesungguhnya sholat ini la yuslihu fihil kalam, ndak boleh ngomong di dalamnya, innama huwa tilawah wa dzikir wal tasbih. Di dalamnya isinya cuman baca Quran, zikiran karo tasbih. Ndak boleh ngomong, tapi ndak disuruh ngodok. Para ulama ngitung kalimatnya orang tersebut yang batalin ini tadi, dihitung itu sekitar 4 kalimat sampai 6 kalimat. Antara 4 kalimat sampai 6 kalimat. Dari situ dikatakan kalau misalkan sedikit, ndak sengaja, maka ini tidak membatalkan. Tapi kalau sudah banyak, sengaja ataupun tidak sengaja, ini tidak membatalkan sholat. Ditambah lagi laki-laki tersebut adalah orang Badui. Orang Badui berarti orang gunung yang ndak istilahnya informasi itu sedikit banyak itu salang surup, istilahnya gampang bledru dan lain sebagainya, maka itu masih dimaafkan oleh agama. Jadi kalau misalkan ada orang tinggalnya di tempat terpencil sekali, terus sholatnya salah, wudunya salah, ini nasibnya ibadahnya orang-orang yang seperti itu. Selama memang tidak ada informasi yang nyampaikan ke mereka, maka sholatnya tetap dianggap sah. Tapi kalau misalkan dia hidup di lingkungan yang ulama ini banyak, guru banyak, ustadz banyak, ustadzah banyak, kok ndak gelem ngaji, terus salah-salah, di sini dosa. Di sini dosa dan dia sholatnya tetap dianggap batal. Jadi itu kejadian pertama. Kejadian yang kedua terjadi ketika Rasulullah SAW sholat duhur 2 rakaat salam. Jadi sholat duhur kan 4 rakaat. Ini Rasulullah sholat 2 rakaat salam. Di sampingnya Nabi waktu itu ada seorang sahabat yang baru masuk Islam, namanya Dzul Bijadain. Jadi julukannya Dzul Bijadain karena punya tangan ini panjang, dan dia itu milih kabur dari orang tua angkatnya yang kaya raya, pilih kabur dari rumahnya demi untuk ikut masuk Islam dan ikut bersama dengan Rasulullah SAW. Diputus nasabnya sama orang tua adopsinya, diputus hartanya, tidak dikasih warisan, tidak dikasih harta, padahal disayang-sayang dari kecil, tapi dia tidak masalah, sing penting deket sama Rasulullah SAW. Ini katakan waktu itu ketika Rasulullah salam, 2 rakaat beliau itu salam. Sahabat ini tadi langsung
setelah ikut salam juga, ya, para sahabat semuanya juga ikut salam. Setelah itu dia mengatakan, ya Rasulullah, aqsaratis salat duhurnya apa diganti jadi 2 rakaat ya Rasul? Maksudnya apa turun ayat yang sholat duhur harusnya 4 rakaat, saiki diganti jadi 2 rakaat ya Rasul? Amnasita, atau jenengan ini sedang lupa? Jenengan lupa kalau ini kita masih 2 rakaat setelah itu jenengan salam, atau duhurnya memang diganti jadi 2 rakaat? Maka waktu itu Rasulullah nanya sama Sayyidina Abu Bakar, apa benar yang dikatakan sama Dzul Bijadain? Katanya Sayyidina Abu Bakar waktu itu tidak ngomong, tapi beliau mengisyaratkan, "Na'am ya Rasul." Maka Rasulullah langsung berdiri, diikuti sama para sahabat semuanya, nambah 2 rakaat sebelum salam sujud sahwi. Makanya Rasulullah itu dari mulai kecil sampai beliau diangkat jadi nabi, tidak pernah lupa sama sekali. Tidak pernah ada kata lupa di dalam dirinya Nabi. Rasulullah cuman lupa, jika ada yang mengatakan Rasulullah selama hidupnya, itu pun setelah diangkat jadi Nabi, itu beberapa kali lupa. Ada yang mengatakan 4 kali, ada yang mengatakan 6 kali. Itu pun semuanya di dalam sholat. Pernah Rasulullah ini tadi sholat duhur 2 rakaat salam. Kenapa kok seperti itu? Untuk mensyariatkan yang namanya sujud sahwi. Rasulullahnya tidak pernah lupa, umatnya gampang lali, Nah ini kalau lupa wong ade gimana wis Fatihah apa dulu, gimana rakaat 1 apa loro, itu loh sering sekali. Nah kalau ndak ada syariat sujud sahwi, piye acarane kita, sholatnya kita akhirnya dikodok lagi. Nah, maka untuk itu dikatakan, maka Rasulullah langsung berdiri nambah 2 rakaat. Setelah itu sebelum beliau salam, beliau melaksanakan sujud sahwi. Dihitung kalimatnya Dzul Bijadain waktu itu, antara 4 kalimat sampai 6 kalimat. Antara 4 kalimat sampai 6 kalimat. Dan karena Dzul Bijadain juga baru masuk Islam, maka meskipun berbicaranya itu dan tidak disuruh ngodoi, istilahnya bahkan Rasulullah tidak ngodoi, yang lainnya juga tidak ngodoi. Yang ngomong waktu itu kan cuma Rasulullah sama Dzul Bijadain. Nah, dua-duanya juga tidak ngodoi sholat, tapi cuma nambahi 2 rakaat. Setelah itu sebelum salam ditambahi dengan sujud sahwi. Ini yang namanya al-kalam. Jadi berbicara yang membatalkan itu kalau ngomong sama orang. Sedikitnya kalau disengaja batal, kalau tidak disengaja tidak batal. Kalau tidak disengaja tidak batal. La yubtilul kalamul qalil fi thalathi halat, idza kana nasiyan wa idza kana jahilan wa idza sabaqa lisana. Jadi kalau misalkan kalimat yang sedikit ini tadi, ngomong yang sedikit di bawah 4 atau 6 kalimat, itu tidak membatalkan sholat. Yang pertama dengan 3 keadaan. Yang pertama kalau dia lupa, kalau tengah-tengah sholat setelah itu ngomong, nah ini maka tidak batal. Sedikitnya, banyak panggah batal. Sedikitnya. Idza kana nasiyan wa idza kana jahilan. Kalau misalkan dia orang yang tidak ngerti, kalau berbicara itu termasuk membatalkan sholat. Itu pun jahilnya itu atau tidak ngertinya itu untuk orangnya yang tadi baru masuk Islam, atau dia tinggal di tempat yang jauh dari syariat, dari aturan-aturan agama. Tapi kalau di sekelilingnya banyak ulama, banyak tempat untuk belajar, tidak dimaafkan sama sekali. Kalau tidak ngerti, tidak dimaafkan. Dan yang ketiga, idza sabaqa lisanah. Kalau orang itu sabaqa lisanah itu keceplosan, jadi ngomong di dalam sholat keceplosan sedikit, nah ini tidak membatalkan sholat. Wa tubtilu salabil walau biharfin mufhim illa an-nasiya wa qalla. Nah, makanya hati-hati kalaupun misalkan kita di tengah-tengah sholat itu walaupun baca Al-Quran, jenengan mengingatkan imam misalkan baca Fatihah, setelah itu baca suratnya lupa misalkan, lupa, ada lupanya, kita mengingatkan pakai bahasa Al-Quran juga. Jadi mengingatkan ayat selanjutnya dari imam tersebut. Misalkan imamnya baca surat An-Nas, ngoten nggih, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas,
habis itu lupa. Setelah itu kita ngomong ilahin nas. Nah, gimana ini hukumnya? Kita baca Al-Quran tapi niatnya ngasih tahu imam untuk membenarkan bacaannya. Kalau niatnya cuman untuk membenarkan imam, batal. Kalau niatnya hanya untuk benarkan imam, niatnya moco untuk memperbaiki bacaannya imam, di sini hukumnya batal. Tapi kalau misalkan kita niatnya baca sekaligus benerkan, kita baca sekaligus taratan yaksidut tafhim, jadi kita niatnya untuk membenarkan dan juga membaca, kita juga sedang membaca surat itu, setelah itu kita membenarkan imam sekalian, maka di sini tidak batal. Kita baca surat An-Nas juga, imamnya lupa, kita benarkan sekaligus nyambung ayat kita. Lain halnya kalau gini, imamnya baca surat lupa, jenengan ndak sedang baca surat itu, tapi baca surat yang imam ini terlupa, berarti ini niatnya apa? Ndak mungkin kita niatnya itu cuman baca sekaligus benarkan, karena kita ndak sedang di posisi baca surat yang sama-sama imam. Berarti di sini malah niatnya benerin tok. Gimana ini? Batal. Jadi kalau niatnya hanya membenarkan saja, ini membatal. Jadi baca Al-Quran di dalam sholat itu, kalau misalkan niatnya baca Al-Quran saja, tidak batal. Kita baca Fatihah, baca surat dan lain sebagainya, ini tidak membatalkan. Walaupun misalkan diulang-ulang, walaupun misalkan kita bacanya itu diulang-ulang, tidak batal. Baca Al-Quran saja, tidak batal. Benarkan saja, batal. Jadi niat ngomong sama orang lain di sini langsung batal. Tapi kalau digabung baca surat sekaligus benerkan, ini tidak batal. Baca surat sekaligus benerkan, maka ini tidak batal. Lek ndak niat apa-apa, pokoknya moco gitu toh. Pokoknya baca. Padahal itu sekaligus istilahnya ndak ada niatan baca juga ndak ada niatan benerkan, gimana hukumnya? Batal juga. Jadi angel-angel penak makanya kalau perempuan sama Nabi itu dikasih aturan, kalau misalkan imamnya salah atau ada sesuatu yang tidak benar dari imam ini, kalau perempuan bukan dengan cara bertasbih, bukan dengan cara baca surat, tapi dengan cara nepuk tangan. Tapi nepuknya tidak gini, enggak. Tepuk yang seperti ini tidak boleh. Tepuk yang seperti ini membatalkan. Yang boleh gimana? Gini. Gini. Jadi gini. Pokoknya ndak ini sama ini. Pokoknya kalau nepuknya begini, ini ndak boleh. Nepuknya kalau ndak gini. Itu cara benarkan. Dan tidak boleh 3 kali gerakan berturut-turut. Misalnya imamnya makanya saya belajar dan ngerti kalau ada makmumnya nepuk berarti ada yang salah. Makanya saya belajar kan makmumnya tidak ngerti, imamnya juga tidak ngerti. Kalau lagi dibenerin. Jadi kalau perempuan itu aturannya ditepuk. Kalau misalkan mau dengan bertasbih, makmum yang laki-laki. Makmum yang laki-laki caranya benerkan imam baca subhanallah, subhanallah. Jadi jangan baca suratnya yang, jadi imamnya salah surat, salah ayat gitu, dibenarkan pakai ayat yang sama. Ini malah makmum itu yang batal sholatnya, malah dia yang batal sholatnya. Terus piye carane? Subhanallah, subhanallah ndak eling-eling. Kalau orang jadi imam disalahkan, ndak inget-inget, apa yang harusnya dilakukan? Ganti surat. Jadi ojo bekengkeng. Apa yo? Ora ketemu panggah bekengkeng pengen surat itu. Nah, ini yang salah. Nah, gimana caranya? Ambil surat yang pasti benar. Al-Ikhlas. Pasti Al-Ikhlas salah, lali, nemen. Jadi seperti itu. Jadi imam harus paham. Jadi orang kalau jadi imam
fikihnya harus makanya kalau misalkan imamah di dalam mazhabnya Imam Syafi'i, orang kalau mau nyari imam, mana yang dikedepankan? Orang yang banyak hafalannya, ahli Quran atau ahli fikih? Nggih, atau ahli fikih, mana yang didahulukan? Ahli fikih dulu. Nggih. Karena kalau orang ahli fikih, Al-Quran yang harus dibaca, yang memenuhi syarat di dalam sholat, dia pasti nguasai. Tapi kalau ahli Quran belum tentu sing ngene-ngene iki paham. Belum tentu yang seperti ini paham. Jadi kalau nyari imam atau orang yang dimajukan jadi imam, ini adalah orang yang paling ngerti apa yang harus, kalau saya gini gimana, kalau salah gini gimana, yang gini harusnya yang dilakukan apa. Nah, itu yang harus dilakukan sebagai imam. Dan imam yang di sebelah kanannya imam juga harus seseorang yang bisa jadi naibnya imam. Misalkan imamnya sewaktu-waktu terjadi sesuatu, ini yang langsung maju, yang belakangnya. Makanya ketika Sayyidina Umar bin Khattab wafat, tidak sampai heboh, tidak sampai sak masjid iki batal kabeh salate ndak. Nggih. Beliau ditusuk perutnya pakai pedang sama Abu Lu'lu'ah al-Majusi waktu itu, beliau ambruk, 2 orang sahabat nyelamatkan, 1 orang sahabat maju jadi imam. Nggih. Dilanjutkan sholatnya, yang tersisa nggak pakai ini lek ning gone Darussalam bubar saya baleni ae salate nggih, nggak nek ning Darussalam kabeh masjid ngono nggih. Jadi seperti itu. Kalau misalkan perempuan mengingatkannya dengan tepuk, kalau laki-laki dengan bertasbih. Tepukannya pun tidak boleh sampai 3 kali gerakan berturut-turut. Jadi batal misalnya, kayak gitu langsung batal. Yang bertasbih, subhanallah batal nggih. Karena apa? Yang dimaafkan itu sedikit tidak sengaja, sedikit tidak sengaja, banyak sengaja tidak sengaja batal, sengaja tidak sengaja batal. Jadi sedikit tidak sengaja, maksudnya karena di sini memang laki-laki aturan untuk membenarkannya itu dengan bertasbihnya pun juga harus dalam keadaan sedikit. Subhanallah, kayak gitu. Imamnya kudune ya kudu langsung paham, nggih. Oh, enek sing salah iki. Oh, apa ayatku ya? Apa seperti itu. Kalau misalkan dia langsung ganti ke ayat yang lainnya, ke surat yang lainnya yang sekiranya dia bisa meneruskan. Al-kalam wa tabdulu shalah bil kalam walau bi harfin mufhim illa an nasiya wa qalla wa bil af'alil katsirah al mutawaliyah katsalati harakat wa bil harakatil mufridah. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya.